Tapi kalau berkeyakinan bahwa tawasul itu sendiri yang menyampaikan kepada Allah, maka faqad asyraka, kata beliau. Sungguh syirik kalau sampai punya keyakinan seperti itu. Kalau punya keyakinan bahwa yang menyampaikan kita kepada Allah adalah tawasul, maka dia menjadi syirik. Itu jelas syirik. Karena yang memberi Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum dimulai, kita sambungkan hati kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya silahkan sambungkan, para pemirsa, para penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu sebatas kontak batin atau disebut dengan sambungan antara murid dengan gurunya secara roh, kontak batin. Baik, saya ingin membahas suatu problem. Sebenarnya ini bukan problem, tapi ya pentinglah untuk dibahas, yaitu tentang ketika seorang mengirimkan Fatihah, mengirimkan sholawat atau baca sholawat kepada Nabi Muhammad atau baca bacaan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, itu sebenarnya masuk dalam ranah tawasul. Tawasul sendiri pernah kita kaji, ya, ketika kita mondok dimanapun kita mondok, apalagi dari muridnya Abuya Sayyid Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Sani. Beliau mengarang kitab namanya kitab Mafahim Yajibu An-Tusoha. Di sana dijelaskan, baik saya bacakan dulu mafhum tawassul. Kebanyakan orang-orang memang keliru, salah dan luput di dalam memahami hakikat daripada tawassul. Karena itu, saya akan menjelaskan, kata beliau, mafhumnya tawassul yang benar di dalam pandangan kami. Dan sebelum itu, hakikat tawassul itu sendiri sampai harus mengerti. Pertama, tawassul itu adalah cara berdoa, ya. Salah satu tata cara berdoa itu tawassul. Dan pintu dari beberapa pintu bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan tawassul sebagai bahan tawajuh, sebagai memasuki sebuah pintu alam lain lah bahasanya, itu menggunakan Fatihah, ya. Maka sesuatu yang dituju itu adalah, atau sesuatu yang dituju secara hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perantara atau tawassul itu sendiri, ya, atau orang yang ditawasuli seperti Nabi Muhammad SAW, itu adalah wasitoh atau perantara kita menuju kepada Allah. Nah, tapi kalau berkeyakinan bahwa tawassul itu sendiri yang menyampaikan kepada Allah, maka faqad asyraka, kata beliau. Sungguh syirik kalau sampai punya keyakinan seperti itu. Kalau punya keyakinan bahwa yang menyampaikan kita kepada Allah adalah tawassul, maka dia menjadi syirik. Itu jelas syirik. Karena yang memberikan manfaat dan mudarat itu hanya Gusti Allah. Tauhid ini, ya. Yang kedua, annal mutawassil ma
tawassala bihadzal wasita illa limahabbatihi laha wa i'tiqadihi anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuha. Kenapa kita bertawasul? Alasannya yang nomor dua ini pas untuk dijadikan jawaban. Kata Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki bin Abdul Maliki menyebutkan, seseorang itu tidak akan melakukan tawasul kecuali atas dasar cinta dan yakin bahwa Allah itu mencintai dirinya, cinta kepada Nabi Muhammad, dan yakin bahwa Allah itu mencintai kepada Nabi Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga, annal mutawassil law i'taqada anna man tawassala bihi ila Allah yanfa'u yaduh bi nafsi mithla Allah dun au dunahu faqad asyraka. Berarti tadi orang yang bertawassul, andaikan, ini hati-hati kalau dalam bertawassul ini penting sekali diketahui, khususnya kepada Nahdliyin, kepada para teman-teman yang NU ya. Orang bertawassul itu kalau sampai beriktikad, berkeyakinan bahwa orang yang bertawassul kepada Allah ya, tawassulnya itu bisa memberikan manfaat dan mudarat ya dengan diri dzatiyah tawassul itu sendiri, maka akan menjadi syirik. Ada sesuatu yang sama selain Allah ataupun orang yang di bawahnya Allah derajatnya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, faqad asyraka. Hati-hati. Jadi yang memberikan manfaat dan mudarat itu hanya Allah. Tawassul hanyalah sebuah peran. Nah, ini berada di kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Kemudian yang nomor 4 itu sesuai dengan dalilnya Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib qul Allah wa ar-rahman ayyamma tad'un falahul asmaul husna. Jadi tawassul itu bukanlah suatu perintah yang lazim ataupun perintah yang pasti. Artinya walaisatil ijabah mutawaqqifatan alaihi. Jadi diijabah atau tidak diijabahnya sebuah doa itu tidak hanya membutuhkan kepada tawassul, tapi asalnya itu adalah berdoa kita kepada Allah yang memberikan ijabah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama ya saudara. Jadi kita harus benar dalam bertawassul. Jadi kalau kita salah bertawassul, efeknya berbahaya. Makanya kita harus benar-benar yakin bahwa yang memberikan mudarat dan manfaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, masalah mengirim Fatihah. Bagaimana kita itu menyikapi seseorang ataupun beberapa kelompok yang tidak suka dan tidak senang terhadap tawassul, yang tidak senang terhadap ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah, tidak senang seperti, ataupun bahasa lainnya gimana ya, takutlah begitu untuk mengirim Fatihah, karena memang Rasulullah itu lautan rahmah. Saya baca dalam sebuah kitab, nama kitabnya adalah Sirajul Talibin, halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, hal tajuzu qiraatul Fatihati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ono to tajuzu wenang qiraatul Fatihati opo maca Fatihah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aula utawa ora menang. Qala al-Ajhuri la nassa fi hadhil mas'alati indana. Kata beliau, tidak ada nas sama sekali di dalam masalah ini menurut kita, ai ma'asyiral malikiyah, golongan ataupun mazhab orang-orang yang mengikuti mazhabnya Imam Malik. Jadi tidak ada nas. Kemudian wal mu'tamadu inda syafi'iyyati, wal mu'tamadu bantining qaul mu'tamad inda syafi'iyyati, mungku ulama syafi'iyah jawazu dzalika panika olehna kak bisa qiraatul Fatihah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanarji'u limadhhabihim, fanarji'u maka abadi wasira kita semua limadhhabihim daka madhhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, daka madhhab Syafi'iyah. Fala yahrumu maka tak haram indana munggu
mengkuna kita madhab Syafi'i, hukumnya tidak haram. Wal kamilu bantining sampurna yakbalu ziyadatal kamal. Itu dapat yakbalu panikan nerima pun apa kami ziyadatal kamali dak tambahan kesampurnaan. Qala Syekh qala ada buku daka kaul Syekh Pasir Syekh Ahmad bin Tarki fi hasyatil khursi. Jadi di sini menerangkan bahwa apakah boleh kita itu mengirim qiraatul Fatihah, membaca Fatihah untuk Nabi atau tidak boleh. Maka di kalangan mazhab Imam Maliki itu tidak ada nas sama sekali. Ya, tidak ada nas sama sekali. Ini daunnya beliau Al-Imam Al-Ajhuri. Ini berarti hilaf, berarti para hadirin terjadi hilaf. Terus yang kedua, di dalam kalangan madhab Imam Syafi'i itu disebutkan boleh seperti itu. Fala yahrumu indana, maka tidak haram menurut kita semuanya, artinya menurut madhabnya Imam Syafi'i. Itu menurut kaul muqtamad. Cek ini di kitab Sirajut Thalibin juz 1 halaman 13. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Tarki, dia menyebutkan bahwa yang sempurna adalah menerima tambahan kesempurnaan. Artinya dengan membacakan Fatihah kepada Kanjeng Nabi itu nambah sempurna. Dulu kan pernah kita dengar ataupun orang-orang yang ikut padepokan pasti baca Fatihah kepada Kanjeng Nabi, kepada siapa? Apalagi coba kita pikirkan, kita ingat terhadap wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang sangat kerap sekali dibacakan Fatihah ketika mau talqin zikir, ketika khotaman khawajikan pasti baca Fatihah, ketika haul pasti baca Fatihah, haulnya Habib Soleh pasti baca Fatihah, Habib Sulaiman Sidogiri pasti baca Fatihah. Itu apa artinya? Itu artinya qiraatul Fatihah din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah babun min abwabit tawajjuh ila Allah Subhanahu wa taala. Pintu daripada tawajjuh kepada Allah, cara menghadap kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini membuahkan hasil, membuahkan barokah dan manfaat buat pribadi saya sendiri, keluarga, dan juga kepada kaum muslimin semuanya. Ilmu ini bermanfaat, amin Allahumma amin. Dan akhir ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.